Untuk membahas hal ini lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Army Mulyanto, tim hukum DPP PDI Perjuangan, dan juga mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha. Nanti juga akan bergabung bersama kita, pemirsa, Boyamin Saiman, mantan penyidik KPK. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore Mas. Baik, saya ke Pak Army terlebih dahulu. Pak Army, sudah sejauh apa proses hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pra-peradilan Hasto Kristianto? Oke, terima kasih. Untuk proses hukum sudah terdaftar dan terjadwal. Insya Allah tanggal 21 Januari untuk sidang perdana pra-peradilannya, Mas. Baik, untuk bukti kira-kira seperti apa yang dipersiapkan dari tim hukum PDI Perjuangan, Pak Army? Ya seperti kita ketahui lah, kalau untuk proses pra-peradilan ini kan kita mau mengoreksi terhadap penetapan tersangka. Jadi kalau perihal bukti sebatas hal yang formil, karena pra-peradilan kan konteksnya lebih ke aspek terhadap hal yang formil terkait penetapan tersangka dan sebagainya. Hanya sebatas itu kurang lebih yang bisa disampaikan. Baik, saya ke Pak Praswat. Pak Praswat, saat ini kan juga di KPK sedang masih berjalan kasusnya. Ada dua kasus, yaitu perintangan penyidikan dan juga ada kasus suap. Jika ternyata ada pra-peradilan seperti ini, dari KPK biasanya seperti apa, Pak Praswat, untuk proses hukumnya? Apakah dihentikan dulu sementara atau tetap dilanjutkan? Ya, yang perlu saya sampaikan bahwa ada di ruang dua berbeda ya, Mas. Jadi pra-peradilan itu ada di ranahnya Pengadilan Jakarta Selatan, PN Jakarta Selatan, yang akan dimulai nanti tanggal 21 Januari. Sementara proses penyidikan di KPK itu ada di ranahnya di KPK, di Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi tidak ada hubungan sama sekali sebenarnya, tidak kemudian salah satunya mempengaruhi satu sama lain, kecuali nanti kemudian putusan hakim menyatakan misalnya dinyatakan gugur status tersangkanya Pak Hasto, maka KPK harus berhenti. Jadi selama belum ada putusan hakim dari PN Jakarta Selatan, maka berjalannya proses penyidikan yang ada di KPK itu terlepas sama sekali. Jadi tidak ada hubungan sama sekali dengan proses pembuktian persidangan di pra-peradilan yang ada di PN Jakarta Selatan. Itu. Mas. Baik, kalau saat ini dari tim hukum PDI Perjuangan juga menyiapkan barang bukti untuk pra-peradilan yang akan digelar 21 Januari nanti. Kalau biasanya di KPK, Pak Praswat, seperti apa juga penyiapan barang bukti untuk menghadapi pra-peradilan nanti supaya penetapan hukum dari KPK yaitu status tersangka Hasto ini tetap bisa berjalan? Ya, saat ini tim KPK pastinya sedang menyusun alat bukti melalui Biro Hukum, ya, karena nanti yang akan bersidang di muka pengadilan KPK akan diwakili oleh Biro Hukum, ada bagian peradilannya. Jadi tim penyidikan, penyelidikan maupun alat bukti lainnya menyatukan jadi ada satu grup biasanya jadi dia ada semacam satuan tugas khusus dalam konteks menghadapi pra-peradilan. Jadi nanti tim hukum yang akan mewakili KPK, namun persiapan alat bukti, persiapan administrasi, administrasi penyidikan, sprindik, laporan pengembangan penyidikan dan lain-lain semua disiapkan oleh tim penyidik, karena hanya tim penyidik yang memegang dokumen-dokumen tersebut. Karena ini juga terkait juga ini kan sifatnya pra-peradilan menguji formil ya, karena materialnya nanti di PN Tipikor. Jadi formil itu dokumen-dokumen semua dari proses yang berlangsung sampai akhirnya ditetapkannya Saudara Hasto Kristianto menjadi tersangka itu ada di tangan penyidik. Jadi penyidik pasti day by day sekarang sudah koordinasi terus menyusun pledoi dari atau jawaban-jawaban atas gugatan pra-peradilan yang diajukan Pak Hasto dan tim. Baik, saya ke Pak Army. Kami ingin konfirmasi, Pak, karena pekan lalu setelah ditetapkan menjadi tersangka, Roni Talapesi, Ketua DPP PDI Perjuangan, sempat menyatakan bahwa ada upaya untuk menahan Hasto Kristianto sebelum Kongres PDI Perjuangan. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa pengajuan pra-peradilan ini adalah bagian dari upaya supaya Hasto tidak ditahan oleh KPK.
Tanggapannya seperti apa Pak Army? Ya, poinnya yang pada intinya gini Mas, kami tim hukum dari DPW PD Perjuangan, termasuk PD Perjuangan, termasuk Pak Hasto Kristianto, pada prinsipnya taat hukum, taat aturan hukum sebagaimana hari ini ditetapkan oleh KPK terkait penetapan Pak Hasto sebagai tersangka. Itu satu poin. Yang kedua, terhadap dinamika proses, kami kan juga punya hak. Yang di HP1 ini enggak? Kami kan juga punya hak untuk mengajukan pra-peradilan. Langsung enggak tahu. Artinya, ini bagian dari proses hukum yang memang berlaku di Republik ini. Jadi tidak ada hal-hal yang kemudian untuk urusan Pak Hasto ini kita istilahnya tidak menghormati proses hukum yang berlaku. Kira-kira seperti itu, Mas. Baik, artinya tetap mengikuti proses hukum ya. Saya ke Pak Boyamin Saiman selaku koordinator MAKI. Pak Boyamin, saat ini Hasto sudah mengajukan pra-peradilan ke PN Selatan dan terjadwal tanggal 21 nanti akan sidang perdana. Di tengah kasus atau penetapan Hasto sebagai tersangka, Anda melihat hal ini seperti apa? Pak Boyamin? Baik Pak Boyamin, audionya masih termute, boleh di-unmute terlebih dahulu dan kemudian boleh dijawab Pak. Baik pemirsa, kami akan perbaiki sambungan audio kami kepada Pak Boyamin Saiman karena saat ini kami sudah terima visual tapi audionya masih belum kami terima. Kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Praswat Nugraha. Pak Praswat, biasanya penyidik KPK dalam menyiapkan bukti-bukti untuk pra-peradilan, kira-kira apa yang paling diutamakan? Bukti seperti apa yang dipersiapkan? Pastinya yang harus dipersiapkan yang paling utama itu sprindik. Jadi sprindik ini harus ada nih. Kalau tanpa sprindik maka kemudian akan langsung gugur pastinya kan. Lalu kemudian bagaimana administrasi sampai dengan mulai dari dibuatnya laporan perkembangan penyidikan, nota dinas, sampai dengan gelar perkara, sampai dengan lahirnya nota dinas, turunnya penyidikan, lalu penyidikan itu sendiri sprindiknya. Jadi ini sampai ke SPDP bahkan ya, sampai semua surat turunannya. Karena kita akan bermain formil nanti di pra-peradilan, maka kita akan siapkan semua formil dari hulu ke hilir itu harus rapi administrasi penyidikannya. Jadi dan alhamdulillahnya kalau di KPK itu memang mindik itu jadi core bisnis kita. Jadi memang makanya KPK itu selalu sangat rapi terkait dengan mindik. Jadi ini kuncinya terkait dengan pra-peradilan. Kalau mindiknya sudah lemah, ada surat yang tercecer, ada laporan perkembangan penyidikan atau ada LKTPK kalau dari penyelidikan, semua itu harus sudah ada di satu bundle dan kita susun dan kita submit ke pengadilan pastinya. Lalu yang paling utama juga pasti dua alat bukti. Jadi dua alat bukti ini jadi satu subjek gugatan biasanya untuk menggugurkan tersangka. Jadi dua alat bukti itu kita harus siapkan, juga akan digelar di persidangan, tapi tidak secara material. Jadi nanti hakim pengadilan hanya membuktikan ada dua alat bukti yang sah. Jadi tidak menguji secara material apakah alat bukti tersebut seberapa substansial nilainya terhadap perkara atau bagaimana kemudian misalnya ada duit berapa sekian, kenapa kok sekian $1.000 atau sekian ratus juta, kenapa nggak seperti itu. Jadi karena ini peradilan cepat, hanya 1 minggu cepat, dan nanti KPK akan siapkan dua alat bukti sebagaimana disampaikan. Nah, seperti saya sampaikan berkali-kali di beberapa forum, KPK itu tidak pernah menyiapkan 2 alat bukti, tapi minim itu 10 atau 15 alat bukti, karena kita sangat standarnya kan memang dari awal. Saya dulu masuk tahun 2007 itu sudah sangat tinggi sekali. Jadi apa yang ditulis di KUHAP itu diketawain kalau sama kita nggak bisa dua alat bukti bisa bubar tuh untuk 2 alat bukti. Nah jadi itu mungkin ya Mas
Jadi hal-hal seperti itu yang akan disiapkan dalam waktu kurang dari seminggu ke depan, tanggal 21 Januari ini, insya Allah mereka kita akan lihatlah bersama-sama apakah benar material atau tidak material. Nah, ini terbuka untuk umum ya kalau nggak salah ya, Bang Kami. Ya, kami siap. Ya, betul. Ya. Baik, saya kembali coba ke Pak Boyamin. Pak Boyamin, apakah sudah bisa mendengar suara kami? Sudah cukup jelas. Baik, Pak Boyamin, saat ini meskipun wajar mungkin jika seorang tersangka mengajukan pra peradilan, tapi kalau untuk Hasto sendiri, Anda melihatnya seperti apa dalam kasus ini? Ya, saya kan yang sejak awal mendorong Pak Hasto untuk mengajukan pra peradilan, karena daripada berpolemik terus begitu, ini politis, ini tidak politis, segala macam, dan saya pun ya memang ada politisnya apapun sekjen partai pemenang pemilu kok, gitu. Agak lama begitu berprosesnya, jadi ya maka saya dorong untuk bukan pra peradilan gitu kalau ingin menguji tidak sahnya penetapan tersangka. Nah, KPK juga begitu. Justru ini kan ada istilah saya itu kalau pertandingan sepak bola itu liga besar, liga kecil. Liga kecilnya kan ada di pra peradilan. Maka ditempuh gitu loh. Jadi biar sama-sama puasnya begitu. Kalau KPK masih ada kurang ya harus kita akui. Sebagai saya raja pra peradilan gitu loh. Sejak tahun 2000 ya pra peradilan mungkin kalau sebulan sekali, minimal 6 bulan sekali. KPK juga 2006 sudah saya gugat begitu. Ya, dan kebetulan saya pra peradilan itu di luar konteks, bahkan waktu menang kasus Senturi itu melawan KPK, saya menang seluruhnya itu, tapi sampai sekarang KPK belum menjalankan putusan itu ya tidak apa-apa, itu kan bahwa penetapan tersangka itu kan ada yang mengatakan itu hanya kulit gitu kan, hanya soal kecukupan alat bukti dan lain sebagainya. Tapi kan kalau teman-teman bisa menggali lebih jauh, alat buktinya apa, dinilai bisa tidak kan gitu kan. Jadi masuk pokok perkara tipis-tipis lah istilahnya anak muda sekarang. Ya silakan aja gitu, dan itu saya kira sudah fair. Nanti kalau dikabulkan ya KPK memperbaiki lagi, kalau tidak dikabulkan ya artinya Pak Hasto sudah menguji penetapan tersangkanya gitu, dan nanti proses berikutnya saya kira gitu. Dan KPK sekarang agak sedikit menghormati proses pra peradilan dengan cara ya tidak seperti dulu Pak Setia Novanto meskipun pra peradilan tetap diukur dan ditangkap dan dibawa ke pengadilan pokok perkara sehingga perkaranya gugur. Ini kan dianggap tidak fair gitu kan, membuat gugur pra peradilan dengan cara pokok perkaranya cepat-cepat dibawa ke pengadilan ke liga besarnya. Dan itu saya menghormati semua pihak, dan saya pun kalau misalnya ini perkara Pak Hasto ini mangkrak, pasti saya juga pra peradilan juga itu KPK-nya kan pasti begitu. Jadi KPK itu kan bisa dihantam dari kanan dan kiri, dari pelaku dan dari korban gitu. Jadi kalau nggak benar dari sisi ini karena mangkrak berlama-lama ya kita juga. Kalau penetapan tersangka seperti kemarin kasus Edi Harriet dan kasusnya Paman Birin gitu. Ya jelas-jelas itu karena memang belum ada pemeriksaan saksi sebelum penetapan tersangka. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi jelas itu mengatakan harus ada pemeriksaan saksi sebelum ditetapkan tersangka. Maka dikabulkan dalam kasus Edi Harriet maupun dalam kasus Tahbirin Nur. Gitu. Dan kalau dalam kasusnya Pak Hasto nampaknya sudah diperiksa sebagai saksi, dan Pak Hasto juga datang. Apakah ini ada dalil lain nanti teman-teman dari tim lawyernya Pak Hasto? Ya kita tunggu. Dan ini saya senang karena ini bagian dari pendidikan hukum masyarakat, gitu. Penyuluhan hukum bagi masyarakat. Ini loh, kalau Anda tidak terima ditetapkan tersangka, Anda bisa gugat pra peradilan. Ya, menjadi sangat sangat dipahami masyarakat sekarang. Pra peradilan itu suatu yang sangat ditunggu prosesnya dan ditunggu juga hasilnya. Gitu. Dulu mana ada saya pra peradilan itu kalah dengan cerai artis untuk pernah kejadian itu, wartawannya yang meliput saya 1, kalau yang artis cerai itu 20 gitu. Tapi sekarang pra peradilan sudah mulai banyak menjadikan ini perhatian publik, dan ini Pak Hasto pra peradilan ini justru saya sangat gembira menyambut dengan selamat datang di pra peradilan gitu. Masih. Baik, peradilan publik yang juga tentunya ini akan melihatkan bukti-bukti apa yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam hal ini. Nah, saya ke Pak Armi. Pak Armi, dalam penggeledahan pihak KPK juga menemukan ada flash disk yang meskipun saat ini diklaim flash disk itu bukan milik Hasto Kristianto, tapi ini bisa jadi menjadi kartu hijau KPK untuk mungkin menunjukkan bukti-bukti yang mungkin sebagiannya akan ditunjukkan pada saat pra peradilan. Untuk menyangga ini Pak Armi, dari PDI Perjuangan, apa yang akan dilakukan? Jadi Mas Wilson,
apapun prosesnya, termasuk kemarin dinamika penggeledahan, memang terus terang ada barang bukti yang disita dari kediamannya Pak Hasto, salah satunya flash disk. Dalam kacamata kewenangan penyidik, ini diperlukan untuk disita. Ya sudah, kami hormati itu prosesnya. Artinya kami juga melihat bahwa ini bagian dari proses yang tentu saja penyidik punya kacamata sendiri untuk melihat apakah ini penting atau enggak untuk kemudian disita. Jadi buat kami ya sekali lagi kita menghormati proses hukum yang ada tanpa kemudian kita ya istilahnya jadi kontraproduktif, bahkan sampai kita melakukan langkah-langkah yang sifatnya melanggar hukum tentu saja gitu. Jadi ya kita hormati semua prosesnya dan hari ini kami fokus untuk persiapan pra-peradilan tanggal 21 Januari nanti dan mudah-mudahan dari pihak KPK langsung bisa hadir pada hari sidang perdana. Biasanya akan ditunda dulu seminggu biasanya, kan begitu ya Pak Boyamin ya? Ya biasanya begitu. Saya udah pengalaman. Belum pernah sidang panggilan pertama mereka hadir, pasti panggilan kedua. Ya nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Ya, saling hormati aja. Memang punya kewenangan itu. Punya kewenangan. Nanti juga akan menilainya seperti apa, kita tunggu aja. Dan korelasi terhadap flash disk, buku dan sebagainya ini kan bisa dikatakan sebagai alat bukti ya, yang memang melengkapi dari apa istilahnya proses penyidikan ya kan. Kalau bicara 184 KUHP mungkin tadi Bang Praswat sudah bilang bahkan mungkin lebih dari 2 kan gitu. Artinya ini kami yakin bahwa KPK akan bertindak profesional tanpa ada hal-hal yang kemudian kita lihat miss lah ya, atau istilahnya kemudian kecolongan lah, apalagi kalau ada makanannya mindik dan sebagainya. Ini ngeri-ngeri sedap Bang Wilson. Terus terang kalau sampai persoalan ya yang dihukum di penyidik ini ya kan ada reward dan punishment. Kira-kira seperti itu kan Bang? Ya, baik Pak Armi tadi Anda katakan kalau ada yang nakal gitu kan. Nah, Pak Armi tadi Anda katakan ini KPK bersifat profesional, tapi beberapa waktu lalu pada saat HUT PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengatakan bahwa sepertinya KPK dalam tanda kutip ini tidak ada kerjaan, hanya menguliti Hasto Kristianto, padahal ada kasus lain. Tapi kan kalau secara profesional ini memang dilakukan. Nah, kalau menurut Anda gimana ini Pak Armi? Apakah memang menurut Anda KPK di sini ada memprioritaskan kasus yang melibatkan Hasto Kristianto ini? Jadi gini Bang Wilson, mungkin komentar dari Ibu Ketua Umum tidak bisa dipenggal setengah-setengah. Kalau misalnya Bang Wilson mengamati pidato Ibu, pada prinsipnya maksud Ibu nggak ke arah sana gitu. Poinnya tetap bagaimanapun juga Ibu Ketua Umum, Ibu Mega menghormati proses hukum yang berlangsung. Artinya kami sebagai kader PD Perjuangan tegak lurus terhadap perintah partai dan termasuk perintah undang-undang tentu saja gitu loh Bang. Jadi apa yang kemudian disampaikan sama Ibu Mega nggak seperti itu yang dimaksud gitu loh Bang. Poinnya. Dan kami sekali lagi yakin bahwa tindakan profesional dan keseriusan dari KPK melihat bahwa ini kasus. Jadi kalau bicara dalam konteksnya menurut saya ini bisa jadi sekali lagi ya karena ini udah menjadi sorotan publik. Itu poinnya dan ada beban sebenarnya dari KPK untuk bisa menyelesaikan perkara ini. Dan tentu saja dalam proses-proses mekanisme ini kami memanfaatkan langkah-langkah hukum yang memang hak tersangka. Ya ini apa? Pra-peradilan misalnya kan gitu. Artinya kita sama-sama nunggu nanti di proses pra-peradilan. Ya meskipun koreksinya perihal formil, tapi tentu saja kami juga akan mempersiapkan itu, baik dari argumentasi aturan hukumnya, termasuk juga mungkin kami akan juga menyiapkan ahli, tentu saja, entah ahli pidana, entah ahli administrasi negara dan lain sebagainya. Seperti itu, Bang. Baik, saya ke Pak Praswat. Pak Praswat, seperti apa sebenarnya KPK dalam menentukan untuk memprioritaskan kasus yang sedang diurus? Karena saat ini banyak sekali memang kasus yang masih ada di KPK, tapi kemudian untuk memprioritaskan saat ini untuk fokus di kasus Hasto Kristianto, apa saja poin-poin yang kira-kira menjadi pertimbangan KPK?
Jadi sebenarnya secara organisasional KPK itu tidak bisa dia memfokuskan kasus satu saja gitu, atau kasus 2 saja, atau kasus 3 saja. Jadi Susan, itu kan ada 40 satgas kurang lebih ya, kalau di penyidikan itu ada, kalau di penuntutan 20 sidik, 20 lidik, artinya ada 60 satgas, dan lidik dipecah lagi jadi 2 katim minimal, jadi sekitar 80 satgas dan tim. Jadi masing-masing memiliki pertanggungjawabannya sendiri-sendiri, memegang sprindiknya masing-masing, sprint masing-masing. Jadi saya pikir pasti teman-teman di penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan saat ini bersifat profesional terhadap tanggung jawabnya masing-masing. Nah, soal ada perkara-perkara yang cepat, ada perkara-perkara yang berjalan lambat dalam konteks kompleksitasnya atau kerumitannya. Memang tentu saja masing-masing perkara kan berbeda-beda, Mas Wilson. Dan soal kemudian ada juga perkara-perkara yang berjalan tapi tidak menarik perhatian gitu ya. Jadi kalau sudah tidak diragukan lagi kalau misalnya terkait dengan perkara Pak Hasto misalnya, itu sekjen salah satu partai terbesar di Indonesia, pasti semua mata publik itu akan melihat. Sedangkan misalnya ada perkara-perkara kita operasi tangkap tangan misalnya di ujung kepulauan Sula misalnya, atau di atas gunung di mana gitu, itu tidak menarik perhatian. Tapi saya jamin 100% semua berjalan by rule, dan saat ini pasti teman-teman KPK, baik itu perkaranya yang tidak menarik publik ataupun perkaranya yang seperti Pak Hasto ini seluruh Indonesia melihat dan mengamati, itu berjalan dalam koridornya gitu, Mas Wilson. Baik, saya ke Pak Boyamin. Pak Boyamin tadi juga sempat mengatakan bahwa sebenarnya sudah terlihat sepertinya kalau pola untuk ke pra-peradilan akan ditunda seminggu, untuk kemudian kedua belah pihak ini bisa mempersiapkan bukti-bukti yang akan ditampilkan dalam pra-peradilan. Tapi seperti apa, mengapa pola ini memang sudah terbentuk? Apakah memang sistem hukum kita menyatakan bahwa untuk kasus-kasus besar seperti ini memang seperti itu prosesnya? Mengapa tidak langsung tepat waktu saja diadakan di hari H? Ya, sebenarnya itu kan hanya teknis saja lah. Memang teman-teman KPK itu sebenarnya kan dalam setiap penyidikan pasti sudah menyiapkan diri nanti digugat pra-peradilan oleh tersangka. Jadi maka sebenarnya sudah level kehati-hatiannya sudah ada. Tapi kadang-kadang itu pimpinan KPK yang kemarin itu merasa percaya diri gitu. Tidak meriksa tersangka sebagai saksi sebelumnya juga nggak apa-apa kok, pernah ada yang ditolak kok gitu. Tapi ya nyatanya apapun aku sampai gini loh, meledek gitu, terbawa aja tidak pernah masuk lubang kedua kalinya gitu. Dan pernah kejadian saya udah ngomong, Safirin Nur itu periksa dulu sebagai saksi gitu loh. Saya sudah teriak-teriak, tapi mereka percaya diri, akhirnya kalah ya. Terus kemudian menyalahkan hakimnya gitu. Ya pernah kejadian itu, tapi saya sendiri yang kasus Senturi itu kan sebenarnya juga pengembangan dari Budi Mulya yang sudah diputus inkrah sampai PK begitu, didakwa bersama-sama macam-macam gitu kan, diputus juga korupsi secara bersama-sama sampai putusan kasasi. Saya gugat pra-peradilan, saya menang, diperintahkan untuk menyelidik, selidik dan menetapkan tersangka banyak orang itu juga gitu. Tapi sampai sekarang juga belum dipatuhi gitu. Nah, ini maka saya istilahnya pernyataan Bu Megawati saya makan aja gitu, bahwa ini KPK kok kayak nggak ada ngurusi yang lain gitu. Maksudnya ya ini tetap diurusi gitu, tapi yang lain juga harus diurusi gitu. Jadi saya manfaatkan ini ketika KPK ini cepat menangani Pak Hasto begitu, penyidikannya itu penetapan tersangka cepat, membawa kemudian cepat, maka akan saya jadikan jurisprudensi itu kasus pengembangan untuk Pak Hasto cepat. Kenapa Senturi tidak cepat gitu? Karena Senturi itu nilainya gede 8 triliun gitu loh. Kalau Pak Hasto ini hanya dianggap 400 juta, ini ada nilai 8 triliun yang belum dituntaskan. Kerugiannya siapa yang akan menanggung? Karena Budi Mulya itu tidak ada uang pengganti serupiah pun. Baik. Nah ini KPK nggak tanggung jawab juga. Saya selalu mendalilkan justice delayed, justice denied. Keadilan yang tertunda sama dengan bukan keadilan. Itu loh. Maka itu dasar-dasar itulah yang kemudian Mahkamah Konstitusi banyak mengabulkan permohonan-permohonan saya dalam rangka mengintercept supaya penyidik ini juga peduli terhadap korban, bukan hanya peduli terhadap tersangka. Gitu loh, masih.
Baik, saya ke Pak Praswat. Pak Praswat, supaya tidak justice delayed, kira-kira nanti KPK gimana untuk apapun keputusan pra peradilan? Apa yang akan dilakukan KPK biasanya supaya bisa kasusnya ini terus berjalan? Mestinya tahapan prosesnya segera dilaksanakan. Jadi setelah pra peradilan, maka kita akan mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa sah atau tidak sahnya status tersangka Pak Hasto. Lalu KPK segera menyelesaikan, istilah kami itu membalik BAP. Jadi semua saksi-saksi yang pernah diperiksa di kasusnya Pak Wahyu, di perkaranya Pak Wahyu, perkaranya Pak Saipul, Pak Tio, itu semua harus diperiksa ulang dan dipanggil satu persatu untuk dibunyikan dan dibuat BAP-nya, dituangkan dalam BAP sprindiknya 152, 153 Pak Hasto. Nah, ini semua kan butuh waktu, Mas Wilson, jadi pastinya nggak bisa juga kita, ya mungkin sebulan atau 2 bulan lah, itu paling cepat untuk menyusun semuanya itu secara rapi untuk kemudian P19 dan P21 limpah ke pengadilan. Maka saat itu proses penahanan Pak Hasto mau tidak mau harus dilakukan oleh KPK karena sudah akan limpah. Karena limpah pengadilan itu tidak hanya melimpahkan berkas perkara, BAP, bukti dan lain-lain, tapi juga melimpahkan tersangka ke kejaksaan atau jaksa penuntut umum di KPK lalu ke pengadilan. Itu Mas Wilson. Baik, kita akan nantikan seperti apa kelanjutan proses hukum yang melibatkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Terima kasih atas waktunya Bapak-Bapak. Ada Pak Army Mulyanto, tim hukum DPP PDI Perjuangan. Lalu ada Koordinator Maki, Boyamin Saiman, dan juga ada mantan penyidik KPK M. Praswat Nugraha telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak-Bapak. Ya.